Salam sejahtera dalam Kristus semuanya. Jadi sesuai janji saya beberapa waktu lalu, saya akan bersaksi akan kebesaran Tuhan kepada keluarga saya, atas kemurahan hati Tuhan untuk pertolongannya kepada bapak saya dan seluruh keluarga saya. Jadi pada hari ini saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan kesaksian didampingi papa saya yang sudah sehat kembali, sudah ada di sini bisa berkumpul bersama saya. Jadi melalui video ini, waktu itu saya berjanji kepada Tuhan bahwa apabila papa saya sembuh, saya akan bersaksi bahwa mujizat itu benar-benar ada, dan saya baru bisa menggenapinya hari ini. Jadi saya akan flashback kejadian beberapa waktu lalu ketika keluarga saya mengalami musibah. Jadi pada bulan Desember itu sekitar tanggal 8, keluarga saya yang di Surabaya, karena saya saat ini kan tinggal di Jakarta, keluarga saya yang tinggal di Surabaya, mama saya, papa saya, kakak saya, suaminya, dan anak-anaknya positif COVID. Tapi pada saat itu papa saya aja yang nggak positif. Jadi mama, kakak, ipar, ponakan semuanya positif kecuali papa saya. Jadi karena kondisi itu, jadi seluruh keluarga saya di Surabaya kecuali papa saya itu diisolasi. Nah, di situ papa saya suruh pulang ke rumah untuk isolasi mandiri. Tapi karena satu keperluan gitu, papa saya harus keluar dari rumah. Nah, tapi ya itulah rencana, tidak ada yang tahu kan yang terjadi ke depannya. Papa saya mengalami musibah, dia kecelakaan. Itu kecelakaan terjadi sekitar tanggal 11, kecelakaan sendiri, dan mengharuskan papa saya operasi karena waktu itu kelingkingnya jari telunjuknya itu hampir putus ya, jadi harus dioperasi. Nah pada saat itu papa saya harus dibawa ke IGD rumah sakit, di mana rumah sakit itu adalah rujukan COVID. Di IGD cukup lama, dan saya waktu itu telepon, ya kan, papi itu di mana? Ternyata di rumah sakit. Saya sempat marah karena tidak sesuai instruksi saya untuk stay di rumah gitu. Terus pada akhirnya harus dioperasi. Nah kondisinya juga susah ya, karena tidak ada keluarga sama sekali yang mendampingi. Papa saya sendirian waktu itu, saya tidak bisa menghubungi papa saya juga HP-nya mati, gak bawa charger. Jadi benar-benar kondisinya itu buruk banget lah. Karena saya kan kondisi di Jakarta, papa saya ada di Surabaya. Nah itu awal mulanya pada tanggal 11 papa saya masuk ke rumah sakit karena kecelakaan dan harus dioperasi. Nah pulang dari rumah sakit itu sekitar tanggal 15, papa saya itu mulai demam. Tanggal 16 masih demam. Akhirnya tanggal 17 saya suruh PCR swab di rumah sakit. Akhirnya hasilnya keluar dan positif gitu. Tapi ya sudah terjadi. Karena papa saya sendirian, saya langsung bilang daripada di rumah lebih baik langsung ke rumah sakit sebelum bertambah parah kan, karena usianya kan juga udah lanjut, tidak ada keluarga yang menemani. Karena saya juga kalau ke Surabaya pun maksudnya resikonya gede lah, karena saya juga punya anak-anak kan, harus nanti balik ke sini juga harus isolasi, belum lagi takut kalau terpapar. Yaudah akhirnya papa saya langsung dibawa ke rumah sakit. Pada saat itu tuh kakak saya juga sedang dirawat di rumah sakit, dan papa saya masuk ke rumah sakit yang sama. Lumayan cukup lama sih untuk dapatin kamar, karena waktu itu kan angka COVID-nya lagi tinggi. Terus nah bersyukur bisa dapat satu kamar sama kakak saya waktu itu.
Jadi kakak saya di situ sudah dirawat hampir 2 minggu lah. Terus tidak lama papa saya masuk bareng sekitar 2 hari ya, Pi. Sekitar 2 harian. Habis itu kakak saya pulang. Nah, setelah kakak saya pulang, papa saya tuh mengalami delirium. Itu kita juga nggak tahu sebelumnya, karena pada hari kedua itu papa saya tuh mulai halusinasi. Tapi papa saya nggak sadar kalau itu halusinasi, karena yang dia lihat tuh kayaknya kayak kenyataan gitu loh. Mulai mengalami delirium, dia melihat hal-hal yang kalau kita pikir tuh kayak nggak masuk akal gitu loh. Karena yang dia ceritakan dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat tuh beda. Jadi setiap hari kan papa saya kan video call kan, kalau ada papa video call, terus dia selalu kameranya diputar, kita harus lihat, kita disuruh lihat sekitarnya. Nah, apa yang dia tunjuk, apa yang dia omong itu halusinasi semua, kali aku lihat tuh nggak sesuai sama yang diomongin. Nah, semakin itu 2 hari ya, 2 hari, pokoknya hari kedua tuh parah sekali. Jadi papa saya tuh sudah mulai ngelantur lah, ngomongnya ngelantur, ngelihat yang enggak, ngelihat hal-hal yang mengerikan gitu kan. Sampai akhirnya dia ketakutan, kayak mau dibunuh, kayak mau diperkosa, mau dibunuh kan. Gelisah, nggak bisa diem, sampai yang harusnya istirahat dia nggak bisa tidur sama sekali. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk kasih tahu ke perawat agar diberi obat penenang biar bisa istirahat. Nah, malam itu sekitar tanggal 20 kalau nggak salah ya, tanggal 20 Desember. Tanggal 21-nya tanggal 21 Desember. Nah, tanggal 22 pagi saya diberi kabar di rumah sakit kalau dokter mau bicara kan, ada apa gitu kan. Nah, ternyata diinfo dari pihak rumah sakit kalau papa saya koma. Loh, saya juga bingung kenapa gitu kan, karena pada malam itu ya kita masih video callan. Ya memang sih kondisinya tuh masih halusinasi, dia kayak mencoba kabur gitu kan. Terus pagi-pagi juga perawat kan telepon ke kakak saya yang di Surabaya, bilang katanya nih bapak berontak terus, harus diikat. Ya udah diikat, yang terbaik pokoknya papa saya bisa istirahat, obat bisa masuk biar cepet pulih. Nah, terus sekitar jam 7 itu saya ditelepon dari pihak rumah sakit, katanya papa saya koma. Loh, kenapa kok bisa koma gitu kan. Ya papanya tuh coba kabur, jatuh dari rumah sakit dari lantai 3. Tapi pada saat papa saya jatuh tuh kondisinya tuh tidak ada yang melihat gitu loh. Tidak, perawat maupun petugas rumah sakit tuh gak ada yang melihat. Jadi pada saat ditemukan papa saya tuh sudah terkapar, sudah pingsan, sudah gak sadar gitu kan. Nah, saya bingung. Kenapa? Karena keluarga saya semua diisolasi yang di Surabaya, sedangkan papa saya kan sendirian. Saya kondisi di Jakarta gak bisa apa-apa. Nah, pihak rumah sakit tuh info ke saya bahwa papa saya harus dipindah ke rumah sakit yang ada ventilator, karena di rumah sakitnya sekarang tuh nggak ada, entah nggak ada atau penuh, saya waktu itu lupa. Yang pasti kondisinya saat itu ventilator tidak ada dan saya harus cari rumah sakit yang ada ventilatornya. Waktu itu tanggal 22 ya, itu kejadian kan pagi. Saya langsung dari Jakarta, saya coba telepon cari bantuan rumah sakit Surabaya yang mungkin ada sedia ventilator untuk di ICU-nya. Cuma saya cari-cari itu susah sekali dapatnya. Kalau di rumah sakit pemerintah juga harus ngantri ya, karena waktu itu kan memang angkanya lagi tinggi sekali. Nah, cuman pada saat siang itu papa saya tuh sempat sadar katanya. Ini kondisinya membaik, Bu. Itu GCS-nya tuh yang dari 5 jadi 10 kalau nggak salah ya. Ya itu kabar bagus lah buat saya, berarti oh papa saya paling udah sadar gitu kan. Nah, cuman waktu malamnya itu sudah mulai drop lagi. Besok paginya saya
telepon sama pihak rumah sakit bahwa papa saya ini kondisinya udah jelek sekali, maksudnya kemungkinan untuk tertolong itu kecil gitu loh, karena papa saya kan ada luka kepala dan itu juga tidak bisa di CT scan, jadi tidak bisa diketahui penyebab papa saya pingsan koma itu apa tuh nggak tahu, atau dari pneumonianya atau dari luka dari kepalanya tuh dokter juga tidak bisa memastikan. Itu yang pasti papa saya koma aja, nggak sadarkan diri. Nah, dokter cuma bilang kalau tidak segera dapat ventilator, ya kemungkinan papa saya nggak bisa ketolong lagi. Nah, pada saat itu saya hopeless, masih kayak nggak ada harapan gitu kan. Saya inget banget terima telepon, lagi mau makan, langsung nggak bisa makan. Saya cuma bisa duduk di sini. Dalam hati saya cuma bilang sama Tuhan, ya ampun Tuhan, aku udah nggak tahu lagi mau minta tolong siapa gitu kan, karena cari rumah sakit aja susah, rumah sakit bantu cari juga nggak ada. Dari kemarin kita cari-cari rumah sakit pun nggak dapat gitu kan. Terus kalau nggak dapat papa saya bisa meninggal, terus aku harus kayak apa, harus gimana gitu kan. Langsung tutup telepon dari rumah sakit itu, saya langsung pegang HP saya, nggak tahu kenapa saya langsung post di Instagram. Saya minta tolong ke teman-teman yang ada di Surabaya, kalau ada yang punya saudara atau teman yang kerja di rumah sakit, mohon bantuannya kalau ada ruang IGD ventilator yang kosong, karena papa saya saat ini sedang koma. Entah kenapa baru saya post itu, nggak sampai 5 menit teman saya tuh hubungi saya, Yufi, saya ada kenalan, coba saya ada kenalan teman yang kerja di rumah sakit A dan B gitu kan, coba aku tanyain ya. Iya, thank you. Nah, dalam hati saya, padahal 2 rumah sakit yang teman saya sebut itu saya sudah cari, sudah tanyakan 1 hari sebelumnya bahwa nggak ada kamar kosong, penuh semuanya. Cuman ya sudahlah, namanya orang mau membantu ya kita bersyukur lah, kita dibantu meskipun harapan kayak kok kecil, karena hari kemarin loh kita cari nggak ada kamar kosong. Apa mungkin pagi-pagi besoknya ini ada, dalam hati saya cuma gitu. Tapi ya itulah, entah ketika saya kayak sudah hopeless, saya cuma bisa berserah sama Tuhan. Ya mungkin Tuhan pada saat itu langsung menolong saya lewat pertolongan teman saya itu. Saya diberitahu ada kamar kosong di rumah sakit ini, nanti kamu ditelepon sama kepala ICU-nya, nanti bilang pihak rumah sakit untuk hubungi rumah sakit untuk prosedur pindah untuk transfer. Itu saya langsung bersyukur, sangat-sangat bersyukur sekali, karena pertolongan Tuhan tuh nggak pernah terlambat gitu loh, selalu tepat waktu. Dan saya selalu percaya Tuhan selalu tolong, selalu mendengarkan doa-doa anak-anaknya. Itu pagi ya. Terus untuk proses transfer rumah sakit itu kan agak lama. Nah, papa saya baru mau dipindah tuh sore. Itu pun dari pihak rumah sakit awal itu bilang, Ibu, ini kondisi Bapak itu tidak transportable, jadi tidak layak untuk dipindah karena kondisinya sudah kritis sekali. Nah, tapi saya cuma ingat papa saya tuh malam sebelum papa saya koma, papa saya tuh berhalusinasi macam-macam. Ada satu halusinasian, dia bilang ke saya gini, Papi kalau di rumah sakit ini terus nggak bakalan bisa keluar, bakalan mati. Terus Papi itu sebenarnya sudah mati, tapi Papi hidup lagi. Terus itu yang corona itu, coronanya tuh hilang, Papi bisa sembuh. Itu saya masih ingat sekali, sampai sekarang pun saya masih ingat kata-kata papa saya itu yang jadi pegangan saya.
percaya kalau papa saya itu bisa sembuh gitu kan. Terus saya cuma bisa bilang sama dokternya, sama perawatnya, nggak apa-apa, apapun resikonya, saya mau papa saya tetap dirujuk ke rumah sakit. Karena saya cuma berusaha yang terbaik buat papa saya. Karena saya tahu kalau di rumah sakit itu pun papa saya mungkin bisa tidak akan selamat gitu kan, karena tidak ada penanganan medis yang memadai istilahnya gitu. Karena papa saya butuh ventilator, di situ tidak ada. Sedangkan di rumah sakit ada, cuman kondisi papa saya takutnya tidak transportable, bisa meninggal sewaktu-waktu di jalan. Tapi saya tetap kekeh, akhirnya papa saya dipindah. Sebelum pergi pun, sebelum dirujuk, saya ditelepon, disuruh berdoa, ibu ini bapak mau dipindah, tolong didoakan semoga bisa sampai di tempat itu, bisa bertahan. Saya berdoa terus dalam hati, minta tolong sama Tuhan, papa saya dikasih kekuatan, semoga bisa sampai di rumah sakit tujuan tuh masih bertahan gitu kan. Dan puji Tuhan sekali, papa saya sampai di rumah sakit rujukan itu kuat, dia masih bisa bertahan. Nah, di rumah sakit yang baru, papa saya langsung diberikan perawatan, penanganan. Dari situ saya benar-benar bersyukur ya, meskipun kondisi papa saya itu masih koma, tapi Tuhan tuh, aku merasa Tuhan tuh nggak pernah ninggalin aku. Dari dulu sampai sekarang, sampai detik ini pun aku percaya Tuhan tuh selalu menyertai kita semua. Dan Tuhan tuh selalu mendengarkan doa-doa anaknya dan selalu mengabulkan. Entah kapan aku juga nggak tahu, cuman aku percaya Tuhan tuh pasti mengabulkan doa-doa anaknya satu-satu. Nah, pada saat papa saya koma itu, saya merasa hubungan saya sama Tuhan tuh dekat gitu kan, intens sekali. Karena pada saat itu tuh saya nggak pernah berhenti berdoa untuk papa saya, berdoa terus. Setiap waktu saya selalu berdoa, Tuhan gimana ya papa saya tuh kepingin papa saya tuh sembuh gitu kan. Saya nggak mau berpisah dalam kondisi seperti ini, apalagi dalam kondisi corona. Karena corona tuh kejam sekali. Once kamu masuk ke rumah sakit, pilihannya antara sembuh, pulang, atau mati sendirian, saya kayak gitu. Dan saya tuh nggak mau kayak gitu. Nah, pada saat papa saya dipindah tanggal 23 itu, kondisinya masih drop banget. Jadi ventilatornya 70%, 30%-nya dia napas sendiri ya. Jadi ketergantungannya tinggi sekali terhadap ventilator itu. Pada tanggal 24-nya ada satu dokter itu, teman dari suami saya, itu info ke kami, ke keluarga. Dia bilang untuk saat ini kondisi papa tuh nggak bisa tidak bisa di scan kepalanya, dan tidak bisa tahu kondisinya koma karena pneumonianya atau dari kecelakaan itu, dari yang jatuh itu, yang kepalanya terluka itu. Tidak bisa di CT scan dulu. Jadi untuk sementara ya gak ada yang tahu gitu loh, papa saya masih bisa bertahan atau enggak. Cuman kalau kata dokter itu kemungkinan untuk sembuhnya tuh kecil, untuk kemungkinan hidup itu tipis sekali. Jadi dokter cuma bilang gini, ya ini kondisi papa itu berat, terus kemungkinan untuk hidupnya tuh tipis. Ini terserah dari pihak keluarga mau tetap bertahan atau menyerah gitu. Karena pada saat itu tuh rumah sakit kan tidak kerjasama dengan pemerintah. Cuman untuk biaya tuh kita harus talangin semua sendiri, dan itu salah satu rumah sakit yang lumayan lah mahal ya di Surabaya. Jadi mungkin dokter berpikir daripada kita buang-buang uang, terus kemungkinan untuk sembuhnya juga kecil gitu kan, ya dia menyerahkan kembali ke keluarga, atau mau tetap bertahan atau menyerah. Cuman kalau saya pribadi, saya tetap bertahan buat papa saya semaksimal mungkin, sekuat-kuatnya kita, sekuat papa saya nggak mau menyerah. Nah, jadi pada tanggal 23
23 malam papa saya masuk pindah rujukan ke rumah sakit itu, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya minta tolong Tuhan, sembuhkan papa saya, sadarkan papa saya masih kepingin ketemu sama papa saya. Kalau seandainya harus berpisah pun jangan sekarang, jangan dalam kondisi seperti ini, karena saya nggak siap. Kasihan juga papa saya, nggak ada yang mendampingi kan, sendirian. Tolonglah papa saya, tolong sembuhkan papa saya. Itu doa saya malam itu, tanggal 23 malam. Waktu malam itu saya bermimpi, tanggal 24-nya ya, saya bermimpi saya sama suami itu masuk ke dalam satu pasar gitu kan, gelap. Entah kenapa saya tuh bawa samurai, kayak bawa pedang gitu kan. Bawa pedangnya tuh gini nih. Semua orang yang lihat tuh takut, saya sendiri juga takut. Kok bisa bawa pedang gitu kan. Tapi tuh ruangannya tuh gelap, pasarnya tuh gelap. Bukan pasar yang bersih, gelap gitu. Sepertinya orang-orangnya tuh juga bukan orang-orang baik gitu kan. Nah, tapi saya bisa ngelewatin pasar itu, kemudian sampai keluar dari pasar, saya melihat pemandangan kota bagus, banyak gedung bertingkat. Terus saya ketemu 3 orang. Saya sama suami saya ketemu 3 orang laki-laki. Nah, mereka ada 3 orang muslim yang taat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang di dalam mimpi saya adalah sosok orang yang saya pernah tahu gitu kan, bukan kenal, saya tahu karena dia sosok publik gitu kan. Mereka adalah muslim yang taat. Saya di dalam mimpi itu saya mau menjabat tangan, mau bersalaman istilahnya, tapi orangnya nggak mau. Saya salaman gini, halo, saya Yufi gitu kan, mau berkenalan, tapi orangnya nggak mau, dia mundur. Nah, saat itu juga saya jengkel, di dalam mimpi itu saya jengkel, ih, orang kok sombong sekali gitu kan. Tapi orang itu cuma ngeliatin saya, mundur, terus pergi. Tapi nggak tahu kenapa mimpi itu bermakna buat saya. Kenapa bermakna? Karena ketika saya menjulurkan tangan, seolah-olah tuh saya meminta tolong sesuai apa yang saya doakan malam itu. Paginya saya tanya ke teman, artinya apa ya kalau mimpi saya kayak gitu, saya ceritakan kan. Teman saya cuma jawab kayak gini, papa kamu tuh agamanya apa? Oh, kalau di KTP itu Katolik, tapi nggak pernah berdoa, yang jarang ke gereja. Terus kalau ada papa tuh nyebutnya tuh Gusti Allah, ya kan? Bukan Tuhan Yesus, tapi Gusti Allah. Nah, kata teman saya, nah itu dia. Jadi kalau menurut aku, penafsiranku di mimpimu itu, kamu minta tolong. Mungkin yang di dalam mimpimu sosok laki-laki itu adalah Tuhan dan malaikatnya. Kamu minta tolong, Tuhan bukannya tidak mau membantu, tapi dia bingung gitu loh. Karena yang mau ditolong itu tidak punya keyakinan, tidak punya kepercayaan. Nah, gimana terusan? Yaitu ya harus punya kepercayaan, harus punya keyakinan. Saya cerita mimpi ini ke suami saya juga. Terus suami saya bilang, sebenarnya sih bisa harusnya ya kalau minta tolong sama Tuhan, tapi itu tuh berat. Karena apa? Karena itu adalah satu nasar tuh kamu harus tepatin. Itu janji kamu sama Tuhan, kamu nggak boleh ingkar gitu kan. Kau bisa janji mungkin sama Tuhan, kalau papa saya sembuh, papa saya bisa sehat kembali, papa saya nanti akan dibaptis, biar jadi Katolik sebetulnya kan. Cuman ya kamu harus pikirkan baik-baik, karena itu tuh bukan janji sama orang gitu loh, ini janjimu sama Tuhan loh, kamu harus tepatin. Nah, sedangkan papa saya waktu itu kan kondisinya koma. Kita juga takut ketika kita udah janji, nggak taunya papa saya nggak mau dibaptis gitu kan, lebih bingung lagi gitu loh. Berarti ingkar janji sama Tuhan, dan itu saya nggak mau. Terus saya tanya ke mama saya, nih mau coba maksudnya janji sama Tuhan, kalau papi bisa sembuh nanti dibaptis.
harus benar dibaptis jadi Katolik seutuhnya, harus rajin berdoa, harus rajin ke gereja, harus mengucap syukur, kalau bisa jadi nanti jadi saksi kemurahan hati Tuhan, kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan ke dia tuh, jadi saksi gitu kan. Karena apa? Karena saya kondisinya di Jakarta, mama saya di Surabaya, saya nggak bisa mendampingi papa saya kan, nggak bisa membimbing nanti yang jadi berdoa, nanti yang ke gereja sama-sama nganterin. Jadi mama saya yaudah didoakan aja gitu kan, yaudah janji sama Tuhan nanti kalau bisa sembuh dibaptis. Nah 24 malam itu malam Natal, itu malam Natal yang saya nggak bakal lupain, karena seumur hidup tuh baru kali itu saya bener-bener sedih, bener-bener down, bener-bener kayak supaya suasana beda banget lah, karena saya takut saya akan bakal kehilangan papa saya, karena untuk selama ini tuh bener-bener pengalaman yang baru lah buat saya untuk kejadian kayak gini, karena sebelumnya saya nggak pernah ngalamin. 24 malam tuh waktu malam Natal saya berdoa sama Tuhan, saya minta tolong sama Tuhan Yesus, saya pilih Tuhan Yesus jadi juru selamat papa saya, tolong selamatkan papa saya. Kalau ternyata nanti papa saya sehat, bisa sembuh, biar nanti papa saya tuh dibaptis jadi Katolik seutuhnya, biar nanti papa saya tuh jadi saksi untuk kebesaran Tuhan, untuk kemurahan hati Tuhan. Karena waktu masih halusinasi tuh papa saya bilang, setiap kali papa saya merem, yang dilihat tuh taman bunga. Saya ngomong sama Tuhan, saya berdoa, kalau seandainya papa saya sekarang tuh di taman bunga, tolong temui papa saya, tolong selamatkan papa saya, biar papa saya tuh bisa kembali ke sini, biar bisa kumpul sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya. Nah, Tuhan tuh baik banget. Setiap kali setelah doa saya tidur, itu saya benar-benar mimpi, benar-benar dikasih jawaban untuk setiap doa-doaku. Malam itu setelah saya berdoa tuh minta tolong Tuhan jadi juru selamat papa saya, tuh saya mimpi berkendara sama papa saya naik mobil tuh lihat perumahan, rumah bagus-bagus gitu kan. Tapi pertama kali rumahnya saya lihat tuh ada rumah satu warna putih gitu kan. Saya bilang sama papa saya, "Bih, rumahnya bagus ya, apik nih, putih gitu kan, si kecil tapi itu bagus gitu loh, tapi kayaknya mahal. Ya udah nanti harus kumpulin duit dulu nih buat beli." Terus kita keliling gitu kan, lihat rumah tuh gede-gede banget, yang pilar-pilar macem-macem gitu kan. Aku sama papaku ngomong, gila ya, yang punya rumah ini pasti orang kaya banget nih, masih nggak tahu usahanya apa kok bisa punya rumah bagus-bagus banget gitu kan. Nah pada saat itu habis kita berkeliling tuh saya pisah sama papa saya, cuman nggak tahu kenapa di dalam mimpi itu tuh saya bisa ngeliat papa saya, jadi kayak tuh ngeliat papa saya tuh dari kejauhan, tapi saya masih bisa dengar suaranya. Saya ngeliat papa saya dari jauh tuh, papa saya tuh berhenti di satu gerbang istana, kayak istana negara gitu kan, tapi dia tuh berhenti di depan gerbangnya, gede dan megah sekali, itu bener-bener istana. Nah di depan gerbang istana itu tuh banyak orang tuh lagi kerja, nggak tahu betulin jalan atau apa. Papa saya tuh jalan berhenti di depan gerbang, dia tuh kayak orang tersesat, dia ngobrol sama salah satu pekerjanya, nggak tahu ngomong apa gitu, saya nggak ngerti. Cuma papa, kalau dari jauh aku lihat papa saya tuh kayak tersesat gitu. Nah nggak lama saya ngeliat ada orang tuh naik motor, kayak ya mungkin seumuran papa saya lah, sudah tuh ya kayak gitu kan, naik motor tuh kan, dia berhenti di tengah jalan itu, dia berhenti motornya. Nah papa saya tuh noleh lihat orang itu tuh happy banget, mukanya tuh sumringah. Jadi papa saya tuh kayak melihat temen jauh atau saudara jauh itu yang mungkin udah lama banget nggak ketemu, akhirnya ketemu tuh seneng banget gitu kan. Itu aku lihat dari jauh. Nah nggak tahu kenapa, pokoknya aku lihat papa saya tuh ngobrol. Nah terus habis itu nggak lama
papa saya sama orang itu pergi berdua, entah naik mobil atau naik kendaraan umum aku juga nggak tahu, cuman ya pasti papa saya udah pergi aja berdua. Waktu saya bangun tidur tuh saya berdoa, saya mengucap syukur, Tuhan, apakah ini tuh jawaban doaku ya? Apa benar Tuhan itu sudah menolong papa saya? Tapi aku berharap yang aku mimpikan itu tuh jadi kenyataan gitu loh, bahwa Tuhan tuh benar-benar nolong papa saya. Nah, pada hari itu tanggal 25 Desember saya dikasih kabar dari rumah sakit, papa saya mengalami kemajuan. Jadi penggunaan ventilatornya kan dari 70% ventilator, 30% kan napas sendiri. Ini papa saya langsung turun loh, ventilatornya 40%, napas spontannya 60%. Itu hari itu tuh saya dikasih kabar tuh saya sampai kaget, ya ampun, bersyukur sekali, langsung berdoa, ya ampun Tuhan, terima kasih, berarti Tuhan tuh sudah menyelamatkan papa saya. Yang mungkin tadinya papa saya tuh belum bisa napas sendiri, harus pakai bantuan alat. Istilahnya sekarang penggunaan ventilator 40%, napas spontan 60% itu sudah kemajuan banget gitu kan. Berarti papa saya sudah bisa napas, istilahnya mungkin napasnya udah kembali gitu loh. Sudah nggak kemana-mana lagi. Terus saya cerita sama teman saya, karena ada satu teman saya tuh mengalami hal yang serupa mamanya, tapi mamanya tuh koma lama, mungkin sekitar 2 bulan, hampir 2 bulan mungkin ada. Jadi aku suka chatting, tanya, minta masukan seperti apa. Nah, saya cerita kondisi papa saya, mimpi-mimpi saya ceritain. Teman saya cuma bilang, doa yang kamu mau doakan, apa yang kamu pengen, apa yang unek-unek kamu tuh kamu bisa tuangkan semua tuh dalam doa sama Tuhan, curhat sama Tuhan lah, kamu pengen apa bilang. Ya sudah, aku mau coba lagi, siapa tahu Tuhan mau mendengar doa-doaku, mau jawab doa-doaku. Itu tanggal 25 ya, jadi tanggal 25 malamnya pun saya berdoa, saya berterima kasih Tuhan, Tuhan tuh sudah menjawab doa saya lewat kejadian hari ini. Itu sudah merupakan satu jawaban Tuhan buat doa saya. Perbaikan papa saya, meskipun papa saya tuh pada saat itu masih belum sadar, tapi perbaikan drastis itu tuh luar biasa buat saya. Dari ventilator 70%, 30% napas spontan, sampai akhirnya ventilatornya cuma 40%, 60% napas spontan. 25 malam saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, saya mau tanya, kapan papa saya sembuh? Kapan papa saya bisa sadar? Tolong Tuhan, saya pengen tahu. Aku cuma berdoa, semoga papa saya bisa cepat sembuh, cepat sadar. Terus kemudian lagi-lagi tuh Tuhan jawab doa saya. Malam itu tuh saya dikasih mimpi lagi, lebih tepatnya kayak bisikan, kayak firman gitu loh, kayak dibisikin di telinga. Pada saat itu tuh kayak Tuhan tuh kayak bisik di telinga aku. Di mimpi tuh aku tanya, Tuhan kapan sih papaku sembuh gitu kan. Terus Tuhan jawab, tanggal 19. Hah? Di dalam mimpi itu aku masih bisa protes, hah? Tanggal 19? Sekarang nih loh tanggal 25 Desember. Kok tanggal 19 berarti 19 Januari dong, masih tahun depan. Masih lama banget. Masa koma lama banget Tuhan? Bulan depan masih baru bisa sadar. Paling gak papaku sadar dulu lah Tuhan. Di dalam mimpiku aku ngucap kayak gitu. Paling gak papaku sadar dulu lah Tuhan, aku bilang gitu. Terus gak lama Tuhan bisikin di telingaku, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Itu tuh terngiang terus di telingaku. Itu aku masih bertanya, hah? Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Papaku nih loh, sudah koma itu dari tanggal 22
sudah lewat kali pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, aku bilang gitu. Terus aku berpikir lagi, apa ini ya Tuhan, 3 hari setelah Tuhan ngomong ini ya kasih jawaban ke saya ya. Kalau sekarang tanggal 26 berarti paling enggak tanggal 29 dong papaku baru sadar. Di dalam mimpi itu aku ngomongnya gitu. Tapi Tuhan nggak ngomong apa, cuman dibisikin aja terus, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Firman Tuhan itu terus, sabda Tuhan itu terus yang terngiang-ngiang terus. Sampai pagi bangun, aku langsung cerita sama suamiku kan, Tuhan apa aku kok tadi malam dibisikin ya, katanya pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Sekarang tanggal 26 kan, berarti tanggal 29 papaku sadar lah. Diaminin aja, gak ada yang tahu kok kedepannya kayak apa. Kalau kau percaya Tuhan yang ngomong sama kamu, ya kamu harus percaya gitu kan. Ya sudah, aku percaya sama Tuhan. Tuhan gak bakalan ingkar janji. Apa yang sudah disabdakan, aku percaya pasti akan terjadi, istilahnya gitu. Ya udah, selama perjalanan itu papa saya tuh masih stabil gitu-gitu aja, belum ada perkembangan yang bermakna lah, belum ada tanda-tanda papaku bakalan sadar juga. Nah, waktu itu tuh tanggal 28 ya, kalau nggak salah tanggal 28 Desember tuh, kalau nggak salah hari Minggu. Saya tuh penasaran sekali gitu loh, aduh papaku nih kapan sembuh sih, padahal kan ininya udah bagus nih ventilatornya gitu kan. Waktu itu ventilatornya kalau nggak salah udah mulai turun gitu loh, 30% ventilator, 70% napas spontan. Cuman untuk di ventilator itu kan ada angka-angkanya, ada skornya gitu loh, peaknya harus berapa gitu kan. Nah pada saat itu tuh peak untuk ventilatornya, peaknya itu kalau nggak salah ingat itu 10 atau 9, 10 atau berapa lah, pokoknya 10-an lah. Nah saya sempat tanya ke teman suami saya yang internis itu, biasanya patokannya berapa nih kalau ventilator bisa lepas gitu kan, biar bisa napas spontan. Oh, ventilatornya harus gini, peaknya harus gini. Nah kalau peaknya segini nih, kira-kira masih lama nggak untuk turun ke angka yang skornya yang memadai buat dilepas ventilatornya. Wah kalau itu nggak ada yang tahu, bisa lama bisa sebentar tergantung kondisi orangnya. Waduh, ini deadline besok tanggal 29. Saya masih berharap ya, setiap hari saya berharap semoga yang di sabda yang aku dengar dari Tuhan itu akan jadi kenyataan gitu. Cuma tanggal 28 lihat kondisi papa saya masih kayak gitu aja, kok berat gitu loh. Nah apalagi pada saat itu tuh papa saya tuh sudah bisa di CT scan satu hari sebelumnya kalau nggak salah di CT scan, hasil CT scan-nya keluar. Jadi di kepala papa saya itu ada penggumpalan darah, terus ada kista kecil lah di otaknya itu kan. Terus kemudian di tulang punggungnya sini tuh kayak ada penyempitan. Dokter syaraf bilang ini kemungkinan bisa lumpuh gitu. Kalau seandainya bisa sadar pun belum bisa normal kayak seperti sedia kala, bisa lumpuh gitu loh, kayak orang stroke gitu. Itu saya sedih juga gitu loh, aduh kok bisa ya, maksudnya apa nggak sedih lagi gitu loh, begitu sembuh nggak bisa apa-apa, mungkin antara sadar nggak sadar gitu loh, punya kehidupan atau enggak. Tapi aku sudahlah Tuhan, aku selalu doa saya tuh setiap hari cuma, Tuhan saya minta tolong sama Tuhan selamatkan papa saya. Saya ingin papa saya tuh sadar, bisa sehat, normal, kembali seperti sedia kala tanpa kurang sesuatu apapun. Saya percaya Tuhan tuh punya rencana indah. Rencana Tuhan tuh indah di bawah semua ini. Saya percaya Tuhan tuh punya maksud gitu loh buat papa saya. Nah,
Akhirnya besok tanggal 29 itu ya sudah seperti biasa, saya masih selalu berharap, selalu dalam harapan, selalu berdoa, nggak berputus asa, selalu mencari penghiburan, berdoa sama Tuhan sih. Tanggal 29 itu saya doa sama Tuhan, saya nggak tahu lagi mau minta tolong sama siapa, karena aku pun nggak bisa berharap sama manusia kan. Manusia hanya sebagai penantara. Karena apa? Karena dari yang kemarin saya alami, semua dokter, perawat angkat tangan, tapi Tuhan tuh menunjukkan mukjizat gitu kan. Ya nggak mungkin itu mungkin jadinya. Jadi harapanku satu-satunya cuma Tuhan Yesus. Kalau seandainya kalau memang Tuhan berkenan, ya papa saya diberikan keselamatan, kesembuhan. Kalau seandainya tidak pun, ya sudah gitu. Mungkin memang itu yang terbaik buat Tuhan, dari Tuhan buat papa saya. Cuman saya berharap papa saya sembuh. Tapi kalau seandainya pun, ya kembali sama Tuhan. Saya nggak akan marah, karena saya percaya rencana Tuhan itu yang terbaik, pasti yang terbaik. Nah, pada tanggal 29 itu siang sekitar jam 11 sana, saya dapat telepon dari rumah sakit. Saya dikasih kabar sama perawat, "Ibu, Bapak sudah sadar, sudah dimini, sudah bisa napas spontan." Saya begitu terima telepon itu tuh, saya langsung nangis. Saya cuma berucap syukur, terima kasih Tuhan. Tuhan gak pernah ingkar janji, selalu kasih yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya pun dijawab satu persatu, dan saya berterima kasih. Tuhan tuh gak pernah ninggalin saya, gak pernah ninggalin papa saya, gak pernah ninggalin orang-orang yang saya sayangi. Jadi aku sampai saat ini pun saya masih gak percaya mukjizat Tuhan tuh benar-benar ada. Ketika kita tuh sudah gak ada harapan gitu kan, tapi kalau kita masih punya iman, punya kepercayaan, punya pengharapan tuh, Tuhan pasti tolong. Jadi jangan pernah nyerah. Segala sesuatu yang menurut kita tuh gak mungkin gitu kan, orang ahlinya pun bilang gak mungkin ini bisa sembuh, gak mungkin bisa bangun, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Tuhan berkata sembuh, pasti sembuh. Kalau Tuhan bilang sadar, ya pasti sadar. Nah, hari itu tuh benar-benar mukjizat buat saya. Kenapa? Ya karena benar-benar Tuhan tuh menunjukkan kuasanya, dan pengharapan, doa pengharapan, keyakinanku pun terjawab bahwa Tuhan tuh benar-benar Maha Kasih, Maha Pemurah. Nah, dari situ, dari tanggal 29 itu, papa saya benar-benar sadar. Saya selalu berterima kasih, mengucap syukur, dan masih mendoakan papa saya agar papa saya tuh bisa sehat, normal, kembali seperti sedia kala. Dan puji Tuhan loh, setiap hari itu ada kemajuan. Dokter yang bilang ini kemungkinan bisa lumpuh atau apa, tapi aku tetap percaya ya Pak. Kekendalan darah 7.700. Ya, waktu itu juga. Sampai sekarang masalahnya pun masih ada. Jadi papaku tuh total dirawat di rumah sakit tuh sebulan. Jadi sekitar 7 hari itu 5 hari koma, dan sisanya pemulihan. Itu pun papa saya waktu sadar itu sudah benar-benar masih linglung lah, masih kayak halusinasi, masih belum sadar 100%, masih kayak orang lumpuh,
yang nggak bisa bangun, nggak bisa apa-apa, bangun aja nggak bisa, duduk aja susah. Terus perlahan tapi pasti tuh kita selalu doain papa tuh, semoga papa tuh bisa sembuh, sehat, normal seperti dia kala tanpa kurang suatu apapun. Dan itu tuh Tuhan itu memang benar-benar luar biasa. Tuhan benar-benar mujizatnya tuh benar-benar luar biasa. Segala sesuatu yang terjadi sama papa saya tuh kan bertubi-tubi istilahnya ya, dari yang kecelakaan, terus dioperasi jarinya, terus kemudian papa saya Waktu jatuh dari lantai 3, patah tangannya patah, tapi nggak ada yang tahu kalau tangan papa patah. Tangan patah itu baru ketahuan setelah pulang dari rumah sakit, karena waktu itu kan bengkak, mungkin karena dikira diikat ya, gara-gara diikat. Jadi sama di rumah sakit itu kan suka halusinasi, suka berontak, jadi diikat dua-duanya. Dikiranya mungkin bengkak karena itu, ternyata patah. Jadi setelah sembuh pulang dari rumah sakit pun masih operasi tangan. Jadi tapi kalau kita ambil hikmahnya ya dari semua yang kejadian kemarin itu, Tuhan tuh pasti punya rencana. Papa saya umurnya 70 tahun. 71 tahun ini. Selama 70 tahun tuh papa saya tuh nggak punya keyakinan. Dan lagi yang nggak pernah sakit, nggak pernah masuk rumah sakit, nggak pernah sakit, nggak punya keyakinan. Mungkin menurut saya ya, menurut pemikiran saya, mungkin Tuhan bukan ngasih cobaan, tapi malah menyelamatkan papa saya. Jadi di usia 70 tahun ini papa saya tuh bisa punya kepercayaan, punya juru selamat yang nantinya tuh mungkin ketika suatu saat tiba waktunya nanti dipanggil Tuhan, papa saya punya juru selamat, Tuhan Yesus. Saya selalu bilang sama papa saya, gak semua orang itu dikasih kesempatan 2 kali. Jadi istilahnya papa saya kan kayak terlahir baru kembali gitu kan, dari yang koma akhirnya bisa bangun kembali. Terus akhirnya tanggal berapa dibaptis kemarin tuh, bulan lalu, bulan Maret, tanggal 7 kalau nggak salah ya, tanggal 7 Maret itu akhirnya papa saya dibaptis di Bantu Romo. Karena sebelumnya tuh kita cerita dulu kondisinya papa saya memungkinkan nggak untuk dibaptis, persyaratannya apa aja, takutnya kan harus belajar atau segala macam, ternyata nggak perlu. Terus kita cerita kenapa kok papa saya minta dibaptis tuh, akhirnya Romo ya sudah ya langsung cepat dibaptis biar menggenapi apa janji kita tuh sama Tuhan. Dan saya bersyukur sekali Tuhan itu benar-benar gak pernah meninggalkan kita, meninggalkan saya, meninggalkan papa saya. Saya adalah Katolik dari kecil, tapi saya orang beriman, tapi saya bukan Katolik yang taat, karena kadang saya juga berdoa tuh put-putan gitu kan, kadang berdoa, kadang enggak, kadang berdoa, kadang enggak. Cuman itulah Tuhan tuh masih sayang gitu loh, dia suka ngingetin saya tuh lewat mimpi, selalu lewat mimpi dia selalu ngingetin saya. Kalau saya lama nggak ke gereja atau saya lama nggak berdoa itu, saya diingetin. Pernah satu kali itu saya tidur ya, saya tuh bisa mendengarkan lagu gereja dengan sangat jelas. Saya nggak tahu itu lagu apa gitu kan, saya langsung cari di internet lirik lagu yang saya ingat itu, Jesus I Believe in You. Saya sampai, ya ampun Tuhan, apakah itu tuh cara mengingatkan aku gitu loh, biar aku tuh kembali ke Tuhan gitu kan. Dan Tuhan tuh memang benar-benar sayang sama saya, sama keluarga saya. Jadi buat semua yang sedang mengalami cobaan, sedang di masa susah, kondisinya yang sekiranya tuh tidak ada harapan sekalipun, ya kan, tidak ada yang bisa menolong, kayak nggak ada jalan keluar lah. Jangan pernah putus asa, benar-benar jangan pernah putus asa. Berdoa, berserah, percaya sama
Yesus. Tuhan Yesus pasti tolong kita. Memang kita nggak akan pernah tahu kapan waktunya, tapi yang pasti Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tuhan akan selalu tepat waktu, karena Tuhan tuh tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Kadang apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut Tuhan, tapi yang menurut Tuhan itu baik, pasti kedepannya itu pasti indah gitu. Itu sharing saya, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, kesaksian saya akan mujizat Tuhan, karena benar-benar di luar. Kadang itu kita kadang saya sampai mikir kok bisa ya. Semua orang yang tahu perjalanan papa saya ini pasti semua kok bisa ya, mujizat loh itu. Semua orang bilang itu adalah mujizat Tuhan, dan memang itu benar-benar mujizat. Karena ketika semuanya tuh berkata itu tidak mungkin, itu nggak bakalan bisa gitu kan. Tapi ternyata Tuhan tuh punya cara, Tuhan tuh punya jawaban sendiri gitu loh. Dokter, perawat semuanya bilang berat, harapan hidupnya tipis, nggak bakalan bisa selamat gitu kan. Tapi ketika Tuhan bilang selamat, Tuhan pasti bisa papa pasti bisa sembuh loh, bisa sadar, bisa loh, bisa sehat normal, bisa loh. Papa saya sekarang yang dulu nggak bisa bangun, sampai jalan tuh sudah kayak robot gitu kan. Sampai saya tuh waktu papa saya pulang dari rumah sakit itu saya sudah siapin tuh, saya mau beliin kursi roda, saya mau beliin gitu. truk ya yang buat belajar jalan. Akhirnya nggak kepake semua. Anak-anak saya, istri saya semua. Ya saya bersyukur sih karena kejadian ini, jadi papa saya sekarang punya keyakinan akan Tuhan Yesus. Saya juga berterima kasih sama Tuhan dikasih kesempatan bisa ketemu lagi sama papa saya sekarang. Karena waktu kemarin tuh sedihnya luar biasa. Ketika kondisi kayak gini kok kita nggak bisa nemenin gitu kan. Ketemu apalagi pegang ini udah nggak mungkin gitu loh. Apalagi kalau sampai nggak ketolong tuh saya nggak bisa bayangin sedihnya kayak apa. Yaudah, itu sharing kita cuma cerita apa yang kita alami kemarin. Semoga bisa jadi penghiburan ya, jadi berbagi pengalaman juga, sebagai penyemangat juga. Jadi apabila sekarang ada yang mengalami putus asa atau sedih, merasa tidak ada jalan keluar sama sekali, berdoalah sama Tuhan, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap, berdoa, dan percaya, karena Tuhan pasti mendengarkan setiap doa-doa kita, baik yang terucap maupun yang gak terucap. Kadang kita mungkin sudah lupa doa kita itu apa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Udah, saya cuma berpesan itu aja. Ketika kita sedang dalam kondisi yang terburuk, kondisi terburuk, yang paling down, yang benar-benar menguras tenaga, menguras hati, pikiran, semuanya, jangan pernah meninggalkan Tuhan, tapi harus berpegang teguh sama Tuhan, berharaplah sama Tuhan. Kamu tidak akan pernah kecewa. Udah itu aja. Ya, saya terima kasih kepada Tuhan bahwa saya sampai sekarang